これで終わりだ。Henshin! Seperti biasa, isi dari satu episode Kamer Gabu itu selalu padat dan banyak sekali hal yang bisa kita bahas. Jadi tolong dimaklumi ya, kalau durasi pembahasannya dari awal tayang sampai sekarang itu cukup panjang. Jadi episode ini juga banyak hal-hal menarik lagi, jadi mari kita bahas satu persatu. Thank you banget yang udah pada setia nonton pembahasan Kamer Gabu tetap di channel Agan Reza. Ini dia guys, langsung aja kita bahas Kamer Gabu episode 7. Jadi dari openingnya dulu guys ya, sudah di-update dimana karakter Bang Yanto terlihat ya di bagian bubble-bubblenya itu sudah ada gambar atau proyeksi dari si Kamen Rider Valen. Dan juga di tengah bagian openingnya sudah terlihat si Gabu itu lagi team up sama si Kamen Rider Valen juga. Jadi itu bagian penambahannya ya. Scene di awal episode 7 ini aja udah bikin kita cukup ngakak nih. Dimana terjadi pertemuan antara Somat dan Bang Yanto dalam wujud rider mereka masing-masing. Jadi ini tuh bisa dibilang sih sehabis debutnya Valen kemarin ya. Jadi belum unhenshin nih. Jadi Kamen Rider Gabu dan juga Kamen Rider Valen bertemu di sini. Kalau kalian udah lihat preview episode 7 di episode minggu lalu ya, jadi ada prediksi, wah bakalan jadi omongan serius nih ya, dan bakalan ada sedikit percikan apinya nih. Apa mungkin bakalan berseteru sedikit nih sebelum mereka itu team up antara si Gabu dan juga si Valen. Ternyata kita malah dikasih dengan dua orang kocak yang sedang berkomunikasi. Karena ini konteksnya emang lebih kelawak guys ya, jadi kita tanggapinnya juga santai aja. Bagian ini emang menguak beberapa hal, tapi tetap ditanggapi dengan santai ya. Kita coba bahas poin-poinnya. Pertama, Bang Yanto agak ketakutan karena takut ketahuan dia itu ngambil Gochizo-nya si Soma buat berubah menjadi Kamen Rider Valen. Si Chokodon Gochizo ya. Makanya Bang Yanto ngaku kalau dia itu juniornya Soma buat mengalihkan soal ini. Nah, udah ngaku sebagai junior nih kan ya. Dan kedua, Soma jadi menduga kalau juniornya ini dapat kekuatan hasil operasi kayak Soma, kayak dirinya sendiri. Jadi Soma menduga Bang Yanto itu Granyuto yang dioperasi. Sementara itu, Bang Yanto menduga kalau Soma adalah manusia yang dioperasi. Ya, padahal faktanya kan nggak gitu kan ya. Jadi pemahaman mereka kebalik nih di sini. Makanya Soma itu ngeduga kalau Gochizo itu dihasilkannya itu sama Bang Yanto. Padahal hasil nyolong. Nah, satu pemahaman yang didapat guys, mereka itu setuju untuk menjaga identitas masing-masing ya. Yang bikin agak sebel dan kocaknya, mereka ini tuh ngomongnya serius banget, kayak berwibawa banget, kayak dewasa banget. Padahal inner self mereka itu udah meronta-ronta dicampur panik ya. Nah, ketiga, soal nama Kamen Rider Gabu dan juga Valen nih. Awalnya Soma manggil Valen dengan nama Chocolate-kun ya. Bang Yantonya ogah dipanggil kayak gitu. Lalu Bang Yanto di situ ya mikir keras, nama apa ya nih ya buat Kamen Rider gua. Muncul kan ya itu teks-teksnya, efek-efek teks gitu. Jadi semacam putar otak dan muncul rekomendasi nama-nama buat si ridernya si Bang Yanto. Dan berakhirlah dengan nama Valen. Walau pada akhirnya Bang Yanto juga terlihat kayak menyesal ya milih nama ini ya. Karena tetap aja ada hubungannya sama coklat. Kan dari Valentine ya, dimana hari Valentine identik dengan pasangan yang ngasih coklat satu sama lain ya. Nggak menduga guys ya, aneh ya, ternyata begini loh asal usul nama Valen. Berasa kayak jawaban refleks aja gitu ya, jawaban panik ya. Nggak usah diambil pusing guys ya, aneh juga nggak permasalahkan sama sekali. Nikmatin aja sisi kocaknya di sini ya. Begitu juga dengan Soma. Awalnya dia itu nyebut dirinya itu Akagabu ya, atau Gabu merah. Tapi karena nggak srek, akhirnya dia itu ubah namanya jadi Gabu doang. Nah, dua rider ini tuh sudah memperkenalkan diri, tapi tetap nggak ada nama Kamen Rider-nya di depannya ya. Jadi bukan Kamen Rider Gabu dan juga bukan Kamen Rider Valen. Padahal Ana udah kayak nunggu-nunggu banget tuh ya Soma nyebut dirinya itu Kamen Rider Gabu ya. Nggak apa-apa, ini keputusan bagus guys ya. Walau orang-orang di media sosial sebelumnya kan udah manggil Soma dengan sebutan Kamen Rider ya. Seperti yang Anda bilang kemarin, Kamen Rider tuh diakui, bukan mengakui ya. Gimana menurut kalian untuk bagian ini ya? Silahkan kalian komentar di bawah ya. Keputusan bagus juga untuk bikin scene ini setelah betapa cukup seriusnya ya episode kemarin. Jadi di sini ya diturunin dikit lah tensinya ya. Kalau percakapan ini nggak pakai adegan inner me seperti ini, itu bakalan jadi percakapan biasa aja dan serius hitungannya ya. Sekali lagi, kalau kalian masih anggap terlalu serius dan koreksi keras orang-orang yang nggak sependapat nih ya sama kalian di bagian ini, wah kalian harus banyakin piknik sih ya. Ya minimal keluar kamar lah itu ya. Soal Pas Yoya juga udah nggak dibahas sama sekali di episode ini. Jadi memang fix
sudah modar ya guys ya. Jadi selamat tinggal buat Pak Sioya. Terima kasih atas perannya sejauh ini. Good. Sementara itu Soma dan Amane dengan happy parenya baru aja mendapatkan pekerjaan baru dari tantenya Amane langsung, bernama Tante Masako, untuk ngurus dan melakukan pekerjaan rumah di sebuah rumah yang sangat-sangat besar. Karena pembokatnya itu lagi pada pulang kampung. Ini sih lebih kayak mansion gitu ya. Saking gedenya itu rumahnya ya, dan banyak blok-bloknya gitu. Detail kecil pas mereka ke halaman yang ada kolamnya, lucu aja ngelihat Soma lari-lari kayak begitu ya, kayak anak kecil ya. Nah, saking gedenya ini rumahnya sampai ada bagian rumah yang disewain buat 2 seniman muda. Jadi ada seorang wanita bernama Tamaki Tachibori. Dia itu seniman yang emang lebih ke patung dan juga sculpt gitu ya. Dan ada juga seorang lagi ya, seorang pria dengan aura kayak negatif ya, auranya di sini, bernama Egawa Suegutsu. Dia itu seniman yang spesialitinya itu lebih ke lukisan-lukisan ya. Jadi 2 seniman ini disebut punya potensi yang besar. Nah, Amane agak sompral lagi ya dengan nyebut soal Patreon. Syukur bukan OnlyFans ya. Di sini nyebut patron kan ya, tapi ya kita mungkin yang udah nonton ya udah tahu gitu maksudnya di sini kemana ya, yaitu Patreon. Emang maksudnya dia itu ngejelasin di sini kalau itu semacam platform yang ngedukung seniman yang belum terkenal. Nah, bagian belum terkenalnya itu yang bikin nggak enak gitu ya. Pekerjaan Soma dan Amane berjalan nggak terlalu lancar guys ya, karena Somanya kelebihan tenaga. Niat bersih-bersih cantik gitu ya, malah agak bikin ulah seperti kayak mecahin guci lah, bikin pohon tumbang dan lain-lain ya. Semangatnya juga tinggi banget ya si Soma ya. Emang dasarnya kekuatan fisiknya juga udah kayak manusia super ya. Jadi kayaknya emang kurang cocok gitu ya yang bersih-bersih kayak gini si Soma. Jadi Soma mah lebih cocok yang pekerjaannya itu ya yang kayak kuli gitu ya, yang ngangkat-ngangkat tuh ya. Sampai puncaknya itu pas bagian dia matahin bagian tangan si patungnya Mbak Tamaki. Tapi bagian ini tetap dibungkus dengan kocak ya. Justru itu katanya ngebantu si Mbak Tamaki ngebuang bagian yang nggak perlu. Padahal udah ngambil palu terus udah kayak mau dikeprek gitu ya kayak si Somanya ya. Tapi setelah itu Soma tetap excited dengan jadwal pekerjaan selanjutnya. Tapi di sini direm sama si Amane yang bilang katanya udah kamu jaga rumah dulu aja deh ya, butuh latihan lagi katanya. Si Amane ngomong kayak gini masih ramah dan sambil senyum guys ya, tapi tetap kayak agak nusuk juga ya. Waduh, berarti gua bikin onar aja dong kerjaannya ya. Di waktu luangnya Soma menghampiri lagi kediaman Paman Dente sambil bawa cemilan tentunya ya. Ini awalnya dikabarin sama Gochizo Zakuzaku Chips yang disimpan di kediamannya Paman Dente. Dia itu ngabarin Soma, makanya Soma itu ya nyamperin gitu. Ternyata Paman Dente baru aja menyelesaikan penemuan barunya. Terciptalah item baru yaitu Gabupon ya. Ini sama Bandai aja belum dikasih tahu sama sekali ya tanggal rilisnya, dan juga belum ada image-image di toy produknya lah gitu ya. Jadi fitur khusus dari HP ini adalah bisa menayangkan rekaman pertarungan Soma dari hasil penglihatan Gochizo yang bersangkutan. Di episode sebelumnya kan di debutnya Valen ada beberapa Gochizo yang nontonin pertarungannya kan ya. Ketika Gochizo-nya itu dipasangkan di Gabupon ini, langsung muncul video pertarungannya. Jadi yang memproyeksikan semua yang sudah si Gochizo itu lihat ya. Lumayan berguna nih ya. Jadi selain ngerekam pertarungan buat analisa pastinya, bisa juga ngasih lihat lokasi tertentu atau Granyuto tertentu kalau ada satu Gochizo yang lagi patroli. Nah, selain itu ya fitur lainnya sih ya fitur umum ya. Katanya sih bisa berkomunikasi sama manusia. Mungkin maksudnya bisa nyambung juga sama smartphone manusia. Langsung ada nih ya, dan juga bagian ini langsung memperlihatkan kontribusi dari si Paman Dente. Jadi kita bisa prediksikan untuk yang lebih ke item-item tertentu ke depannya bakalan diciptakan sama Paman Dente. Tentunya juga tetap ada harapan positif bagaimana melihat perkembangan Soma dengan kekuatannya yang sepertinya itu masih memiliki banyak potensi. Soal Kamen Rider Valen juga jadi tersampaikan ke Paman Dente yang baru mengetahui soal rider ini, dan juga teman-temannya jadi tahu juga berarti ada orang yang punya kemampuan operasi seperti Paman Dente, yaitu Kenzo Suga ya. Pas bagian ini Paman Dente jadi langsung kayak mikir gitu. Apa dia udah tahu nih ya dan punya dugaan ke Kenzo Suga. Jadi menarik nih kalau soal Kenzo Suga itu bisa terkuak lebih lewat Paman Dente yang udah tahu soal dia duluan ya. Sekaligus menjawab juga kenapa Kenzo Suga itu bisa jadi seorang ilmuwan yang punya specialty meneliti Granyuto gitu ya. Bisa juga jadi nyambung ke Nyaf Stomach juga. Nah ini menarik guys ya. Bagian Paman Dente mikir juga Anda jadi kayak mikir jangan-jangan udah kenal nih ya. Setelah pertarungan kemarin Bang Yanto juga langsung di check up ya sama si Kenzo Suga, dan hasilnya itu positif dan tidak ditemukan adanya efek sampingnya atau penyakit atau apapun ya. Pokoknya nggak ada masalah serius di sini, dan ini menurut Anda sih ya belum aja kali ya.
karena kan masih awal-awal. 4 Chokodon Gochizo yang diambil Kenzo Suga kemarin juga udah dikasih ke Bang Yanto sebagai stok. Jadi harus dipakainya awet-awet nih ya. Karena kan Kenzo Suga ataupun Bang Yanto nggak bisa ngehasilin Gochizo. Yang bisa ngehasilin Gochizo itu ya cuman si Soma gitu. Jadi sekarang stok untuk berubah jadi Kamen Rider Valen ya masih sangat bergantung sama Soma ya. Mungkin nanti kalau udah team up, Soma jadi yang nge-support Valen gitu ya, secara sukarela buat ngasih si stok Gochizo-nya ya. Jadi nggak usah nyolong diam-diam lagi gitu. Kita juga belum melihat case Valen Chokodon Form seperti Gabu Popin Gami yang harus refill Gochizo terus-menerus ketika armornya kopong ya. Logiknya ya coklat lemah sama api atau yang panas-panas ya. Kan meleleh kan kalau misalkan kayak begitu ya. Karena belum diperlihatkan sejauh ini, jadi Anda berpikir kalau rider sistemnya Valen itu ya lebih resist lah ya sama efek-efek ini, atau mungkin belum. Mengetahui soal fakta kalau Soma juga dioperasi untuk bisa menjadi Kamen Rider diutarakan oleh si Bang Yanto ke Kenzo Suga. Makanya Bang Yanto nanya, ada nggak sih peneliti Granyuto lagi selain lu? Nah, sama Kenzo Suga cuman dijawab, mungkin ada, tapi belum pernah ketemu. Di sini agak mencurigakan guys ya. Walaupun kita nggak dikasih angle kamera aneh-aneh gitu ya pas si Kenzo Suga yang ngomong seperti ini guys. Pokoknya inget guys ya, kecurigaan terbesar Anda sejauh ini ya adanya kong kali kong antara Kenzo Suga dan juga si Nyeop Stomach. Dan Kenzo Suga juga bisa aja udah tahu dan kenal sama Dente Stomach. Nyambung sama penjelasan Anda sebelumnya ya. Jadi gila men, ini setiap misteri dan konfliknya pelan-pelan itu ngumpul dan menuju ke satu titik loh. Jadi tetap ada di satu jalan gitu guys ya. Jadi kita bahasnya dan berteorinya itu bisa disambung-sambungin gini. Anu jujur sangat menikmati bahas seperti ini ya. Jadi nggak karakter ini tuh punya konflik sendiri ya, si itu juga punya konflik sendiri. Berasa kayak kepisah-pisah ya bahasnya walaupun masih dari satu serial guys ya. Tapi ini A di sini, si B di sini, si C di sini. Nah, lama-lama mereka itu nyatu guys ya di sini. Gila men ya. Jadi Kenzo Suga di sini malah nyuruh si Bang Yanto itu buat ngajak Soma ke tempat penelitian dia biar diteliti lebih lanjut. Biar bisa bikin item baru kayaknya ya. Based on dia neliti si Gabu. Pokoknya tangkapan Bang Yanto yang ngetahuin soal ada lagi peneliti kayak Kenzo Suga sudah ngebahas beberapa probabilitasnya di bahasan ini guys ya. Selain Gabu Phone, ada item baru lagi yang tercipta di episode ini, yaitu Mason Gochizo. Fungsinya jadi tempat penyimpanan Gochizo dan juga tempat ngumpet para Gochizo. Dan ini dibuat sama Soma seorang diri ya. Jadi nggak lewat Paman Dente. Ya iyalah, cuman kardus begitu doang ya. Jadi ini yang mengindikasi juga kalau kita yang beli DX-nya nanti ya bisa bikin sendiri juga gitu ya. Jadi udah kayak Nintendo Labo gitu. Nggak cuma di awal episode, terjadi lagi interaksi di sini antara Soma dan juga Bang Yanto. Kalau awal episode kan ya pakai wujud rider masing-masing ya. Obrolannya juga serius tapi inner self lawak bener. Berarti ini pertemuan kedua antara Soma dan juga si Bang Yanto. Tapi ini adalah pertama kalinya mereka itu bercakap-cakap satu sama lain dengan wujud manusia masing-masing ya. Nah, dasarannya dulu nih. Soma udah tahu kan pastinya sama Bang Yanto ya. Karena pernah dibelain di episode 5 ya. Tapi belum tahu ya kalau si Bang Yanto itu adalah Valen. Begitu ya. Sementara Bang Yanto baru pertama kali kenal sama Soma yang dianggapnya itu sebagai karyawan paruh waktu. Setelah diteliti lewat kayak faktur gitu guys ya, Soma baru mengetahui kalau Bang Yanto itu kerjanya adalah menyelidiki tentang monster dan juga Kamen Rider. Ya pasti kaget lah ya. Ya berarti Somanya sendiri nih yang diselidiki ya. Ya pura-pura bego aja di sini si Soma. Di bagian ini juga masih ditambahin dengan inner me dari Soma dan Yanto yang panik tapi kocak guys ya. Jadi kayak saling bolak-balik dengan tujuan tetap nyembunyiin identitas masing-masing ya. Asli, sejauh ini menarik banget ya ditambahin dengan bumbu-bumbu kocak kayak gini guys ya. Apalagi pas bagian mereka itu berdua ketawa karir. Ada tuh bagian mereka berdua tuh ketawa karir ya. Padahal mah dalam diri mah itu gua harus nyembunyiin identitas gua nih. Jeep dan Sita juga masih muncul di episode ini, di mana posisi mereka terutama pekerjaan mereka di Stomach Company ini emang lagi di ujung tanduk ya. Terlihat Jeep, Sita dan para agen mereka itu sedang melakukan briefing berupa memilih-milih lokasi strategis gitu ya untuk mengambil stok manusia dan sedang mengkategorikan juga para manusia yang sudah dijadikan human press berdasarkan kualitas mereka. Kayak di episode 5 juga ya. Jadi kualitasnya itu ya dari tingkatan kebahagiaannya nih kayaknya ya. Nah, mereka itu jadi lebih hati-hati dan harus ganti-ganti lokasi pengambilan juga karena di episode 5 kemarin kan ketahuan sama Bang Yanto dan juga sama si Soma ya. Mereka pokoknya jadi benar-benar repot lah ini gara-gara Akagabu, si Soma ya. Dan muncullah juga yang sudah kita tunggu-tunggu, yaitu Tante Grota.
Komentar dulu dikit ya. Jadi Anda cukup suka dengan karakter-karakter antagonis yang perlahan muncul satu persatu seperti ini. Tapi tidak menghilangkan karakter Jeep dan Cheetah secara drastis. Mereka itu masih ada porsinya. Terus dari kemarin kan si Jeep dan Cheetah itu ketemu sama Nyelv, terus sama Rango, dan sekarang sama Tante Grota. Jadi flow-nya ketika kita itu berpindah dari musuh A ke musuh B sebagai kepala besarnya saat ini, tetap ngasih alur yang enak. Sama seperti yang dikeluhkan sama si Rango kemarin, Tante Grota mengeluh karena stok kompresi manusia makin kesini semakin berkurang. Jadi belum diutarakan alasannya itu karena si Akagabu ya. Jadi ya Jeep dan Cheetah itu mengalihkan dengan alasan yang lain. Jadi Rango dan juga si Grota ini ya belum tahu soal kehadiran si Akagabu. Yang baru tahu yaitu si Nyelv, Jeep dan juga Cheetah ya. Jadi sekarang kita bahas ke Nyelv Stomach. Jadi udah disinggung ya kemarin soal apalagi teknologi yang mau mereka kembangkan lewat Nyelv Stomach ini. Jadi teknologi kompresi manusia, teknologi penyamaran manusia, dan apalagi nih yang kita kembangkan. Dan jangan lupa Nyelv juga muncul setelah debutnya Valen dan ngomong. Stimulasi itu penting kan? Dan sekarang aksinya dia di episode ini adalah melakukan operasi kepada satu Granuto pekerja. Ngomongnya sih mau dikasih kemampuan baru ya. Nah, kita masih menduga-duga nih apa yang dilakukan sama si Nyelv ini. Karena sampai episodenya berakhir belum dijelaskan juga secara gamblang soal kemampuan baru ini dan juga hasil operasi ini. Nah, pekerja Granuto ini pun menyamar menjadi manusia dan berpura-pura menjadi scouting talent sekaligus juga pemilik galeri seni bernama Kiyoshimizu. Dan dia itu langsung pura-pura nge-invite Mbak Tamaki buat pergi ke Paris, langsung ke Prancis ya. Ya mungkin di sana gedenya pameran-pameran seni gitu ya, dan juga mungkin mau diorbitkan gitu sebagai seniman yang top gitu ya. Padahal mah mau dimakan ya. Mendengar soal ini, si seniman satu lagi yang namanya Egawa ya, yang emosian itu jadi makin panas. Si Amane ya nyadar soal ini, soalnya ya kedengeran pas si Egawa lagi ngamuk kan sampai teriak kedengeran sama dia. Ada niatan baik kan ya, dibawain makanan sama si Amane terus coba dipuji-puji lah. Tapi si Egawa malah makin emosi. Sampai-sampai si Amane dibanjur pakai chat ya. Itu chatnya udah kayak apa, kuah padang lah. Wah, pemuja Amane naik pitam semua nih ya. Kalau boleh kasih penilaian fair ya, Anda juga merasa si Amane agak salah juga sih ya, dan agak annoying. Niatnya baik, oke, ini positifnya. Cuman mungkin cara nge-approach-nya itu terlalu berlebihan, sampai-sampai orang itu jadi makin emosi ya. Ya ngerasa ikut sedih juga sih ngelihat Amane yang langsung lemes gitu ya, dibanjur chat kayak begitu. Kan sejauh ini karakter dia itu ceria gitu ya, suka ngasih kebahagiaan ke orang lain. Tapi dia itu langsung kayak lemes dan merasa bersalah gitu ya. Nah itu, at least dia merasa bersalah ya. Soal Egawa ini Anda juga ya penasaran sama konklusinya itu gimana. Apakah nanti ujung-ujungnya itu bakalan nyambung ke Granuto atau yang lainnya? Atau ini tuh tetap permasalahan kemanusiaan yang mereka itu tetap bawa di ceritanya ini. Nah ini menarik guys ya. Kalau misalkan nggak bawa hal-hal yang lain di luar itu, dengan tujuan ya nambahin bumbu-bumbu drama aja lah. Yang berarti soal ini nanti beratnya emang lebih ke karakternya Amane. Jadi fair-fairan aja guys ya. Dari awal ketemu juga Amane ada salah karena mulutnya itu agak sompral nyebut soal Patreon dan seniman gak terlalu terkenal itu ya. Jadi kalau Egawa ini lebih ke human dramanya ya nanti, apalagi ke konklusinya nanti. Ya sementara si Mbak Tamaki ya urusannya itu sama si Granuto. Begitu guys ya. Jadi dua seniman dipisahin di sini ya. Langsung dilabrakan sama si Soma ya, si bapak seniman jadi-jadian yang tadi ya. Jadi ya Tamakinya ya udah jadi human press pastinya ya. Nah, jadi ini bagian yang di trailer guys ya. Ternyata di episode 7 toh ya. Jadi masih dengan bagian yang keren sebelum Soma berubah jadi Kamen Rider, kita itu disuguhi dengan aksi dia dengan wujud human formnya ya. Ya, dan yang Anda suka juga setiap scene Henshin dari kemarin itu selalu ada improvisasinya gitu ya. Jadi ya selain bertarung dengan wujud manusia dulu pastinya ini ya. Jadi bikin kita itu nggak bosen gitu. Kayak bagian ini ya, kita itu bisa melihat permen-permen yang bertebangan pas Soma itu berubah itu nyerang si Granutonya ya. Terus ada juga pas bagian Soma itu ngelak ala-ala Matrix gitu ya pas mau kena peluru Granuto satu ini ya. Soma dengan form Popingami ya cukup kewalahan menghadapi Granuto yang kemampuannya itu bisa nembak ini. Dan muncullah yang sudah ditunggu, yaitu Kamen Rider Chokodan Form yang menggunakan Chokodan Gochizo. Jadi Gochizo-nya yang maksa masuk sendiri tanpa Soma itu masukin ya. Kasihan Popingaminya itu ditendang ya terus melayang ke surga.
Seenaknya banget ini si Cokodan ya. Untuk sekuensinya langsung ada lelehan dan juga munceratan coklat di dalam bungkusan transparan gitu ya. Dan suara Henshinnya terdengar ada beberapa kali tembakan pistol. Dan masih sama juga ada kata-kata paki-paki di akhir ya. Sama seperti si Valen Cokodon. Dan untuk Cokodon Dangannya yang unik nih ya. Dimana ujung pistolnya harus digigit dulu untuk memunculkan moncong senjatanya. Foam ini kalau kalian perhatikan detailnya bagus banget loh ya. Jadi armor-armor coklatnya itu warnanya doff, kelihatan banget kayak coklat gitu ya teksturnya ya. Terus jubah koboi-nya itu glossy coklat gitu. Asli keren Pak ya. Tapi sayang buat Cokodon Dangannya Ana sih ngerasa biasa aja guys ya. Jadi konsepnya bagus, double sided kan ya, ada white chocolate sama sisi coklat biasa. Terus dia itu pelurunya itu kan potongan-potongan coklat kan ya. Terus suara tembakannya juga seperti kayak suara munceratan coklat. Yang Ana agak kurang suka, jadi ngerasa pistol ini tuh nggak sekuat itu gitu ya. Jadi ya impact efeknya itu jadi nggak eksplosif gimana gitu kayak pistol-pistol pada umumnya. Jadi kayak orang main paintball aja gitu ya. Karena pas nembak, ini mohon maaf nih ya, berasa kayak ngelempar tai. Jadi ada munceratan-munceratan coklatnya ya. Jadi bikin agak salfok juga itu ya. Itu apa mencret Pak? Tapi yang agak lucu, si munceratan coklat di area pertarungannya itu kan ya, jadi dicemil ya sama para Gochizo. Jadi nggak kebayang ya udah battle sama si Gabu Cokodan ini. Waduh, itu menceretan coklat ada di mana-mana. Dan buat finishingnya si Granyuto-nya jadi diselimuti sama kayak coklat fondue fontaine gitu loh. Kalian tahu kan yang biasa buat nyiram apa namanya buah-buah gitu yang ditusuk. Nah itu pakai coklat fontaine kayak gitu ya. Terus ditembak dari atas. Ya biasa aja lah ya finishingnya ya. Di sisi lain yang wajib kita bahas juga adalah pertemuannya Bang Yanto dengan Tante Grota. Wah, kasihan ya. Lagi ramah-ramah ya, memperkenalkan diri ya. Langsung ditendang. By the way, aku juga mau lah ditendang Tante Grota juga. Dan disinilah kita bisa melihat pose Henshin yang proper dari Bang Yanto berubah menjadi Kamen Rider Valen. Oh, ternyata gitu tuh ya, dia ngakalin si bagian ringkihnya ya, si capitnya itu ya. Jadi ya kayak cuman didorong aja gitu pakai tangan kirinya ya. Dan sepertinya teori si Valen Buster ini seperti kursi listrik juga ya semakin benar guys ya. Di sini makin jelas diperlihatkan ketika si capit Valen Buster ini tuh dilipat, si Gochizo-nya itu langsung nge-pop up dan seperti kesakitan tersengat listrik ya. Jadi kayak kaget gitu tersengat listrik. Agak kasihan juga sih ngelihatnya ya. Ya cukup oke lah ya pose Henshin-nya Bang Yanto menjadi Valen di sini. Sementara itu Tante Grota ya, cambuk atau tongkatnya ya atau yang sering dia bawa di situ tiba-tiba bisa berubah jadi sabit ala-ala Grim Reaper Pak. Ngeri bener ya. Dan buat fight-nya baru bisa kita saksikan minggu depan. Gila men, aksi kedua langsung lawan salah satu big boss ini si Bang Yanto ya. Dimana episode minggu depan juga akan ada highlight Double Choco ya, Double Choco team up ini dari Gabu Cokodon Foam dan juga Kamen Rider Valen Cokodon Foam. Segitu aja teman-teman untuk pembahasan episode kali ini. Masih sangat menarik sekali tentunya ya Gabu untuk awal-awal nih. Jadi ya seperti biasa juga banyak sekali teori-teori yang udah Ana bahas. Jadi silakan kalian langsung aja komentar teman-teman ya. Beberapa highlight di episode 7 ini. Episode 8 jangan lupa Double Choco team up ya. Terima kasih sekali lagi teman-teman, jangan lupa like, share, subscribe. Jika ada kesalahan silahkan dikoreksi yang baik-baik. Jika ada kekurangan silahkan ditambahkan juga secara baik-baik dan juga secara sehat ya. Bye-bye.